sedikit. Ya, Pak Arief, silakan. Ya. Salah satu yang juga berasal dari Indonesia yang paling timur, matahari terbit pertama di sana. Baik, terima kasih Pak Ketua, serta Bapak Ibu rekan-rekan Komisi 12 yang saya hormati BPH Migas beserta seluruh jajaran. Ini terkait kelangkaan BBM subsidi Pak, Ibu, khususnya solar di Papua. Ini sangat luar biasa. Hampir setiap hari itu antrian truk-truk untuk mengisi solar itu terjadi sampai kemacetan yang luar biasa di depan-depan SPBU itu. Karena juga jumlah penyalur ini terbatas, tidak semua SPBU mereka menyalurkan solar subsidi. Khusus untuk di wilayah Kota Jayapura itu ada satu SPBU juga yang keterdapatan mereka melakukan kecurangan hingga akhirnya diberikan sanksi 1 bulan tidak boleh menjual solar, tidak mendapatkan alokasi. Tetapi juga bukan hanya pihak SPBU-nya saja yang bermain, tetapi para pembeli ataupun yang menggunakan truk-truk ini mereka juga banyak juga yang melakukan kecurangan hingga hampir 2.500 QR itu yang barcode itu sampai diblokir, Bu. Jadi artinya kecurangan ini bukan hanya di pelaku usahanya yang di SPBU, tetapi juga masyarakat ini juga mereka juga turut melakukan kecurangan-kecurangan. Bahkan ini juga bukan hanya di Papua mungkin, tetapi secara Indonesia secara menyeluruh. Banyak juga yang truk-truk yang melakukan membawa solar subsidi ini untuk dijual menjadi solar industri, Bu. Sehingga ini perlu ada satu sistem yang memang sampai ke bawah. Saya sepakat dengan tadi Pak Mul bahwa ini sistemnya yang harus ditata hingga kecurangan ini kita bisa atasi. Kalau sistemnya hanya begini pasti nanti BPH juga kita akan salahkan terus. Sehingga ketika kita bicara terkait kebocoran solar subsidi, BBM subsidi ini pasti kita akan salahkan, kambing hitamkan BPH terus. Sedangkan BPH juga tidak punya sumber dayanya sampai ke setiap wilayah. Dan terakhir terkait untuk BBM satu harga, Bu, kebetulan dapil saya itu dapil 3T di Papua Pegunungan. Itu perlu ada evaluasi kembali terkait penyaluran BBM satu harga di wilayah Papua Pegunungan. Karena seperti contoh di salah satu kabupaten di dapil saya itu BBM satu harga seminggu kadang 1 kali, kadang 2 kali, dan setelah BBM satu harga tiba paling 1-2 jam APMS, Bu, kalau di sana belum SPBU. APMS itu mereka menjual ke masyarakat 1-2 jam, setelah itu habis. Dan kembali masyarakat membeli di eceran itu 40.000, bahkan kalau hari-hari tertentu bisa 80.000 sampai 100.000 pertalite per liter itu, Bu. Nah, ini yang harapan saya BPH dapat melihat meninjau kembali terkait bagaimana distribusi dan juga alokasi di wilayah 3T ini untuk BBM satu harga. Karena kemarin di pemilu juga kebetulan teman satu dapil saya, beliau pengelola, Bu. Dan beliau membagikan itu kupon. Yang mau nyoblos dia silakan isi BBM satu harga itu. Karena beliau yang punya APMS. Iya, jadi orang berbondong-bondong datang ke kampanyenya itu untuk mendapatkan kupon itu, Bu, supaya bisa ngisi BBM gratis. Nah, ini yang saya agak sayangkan. Ini pengawasannya di mana? Siapa? Apakah kita mau bilang APH, tapi juga kadang ada oknum-oknum yang turut juga bermain, sehingga harapan saya itu harapan besar saya, Bu, untuk BBM satu harga di wilayah 3T khususnya kami di Papua Pegunungan itu bisa BPH tinjau kembali, terutama juga untuk APMS baru mungkin bisa
dipermudah untuk syarat-syarat pendiriannya atau bagaimana sehingga tidak hanya satu kabupaten, satu APMS yang menyalurkan itu, Bu. Karena sangat rawan dan juga bagaimana BPH ini dapat mitigasi ataupun mencegah kecurangan-kecurangan ini mungkin melalui sosialisasi atau memasang hotline-nya BPH ketika terjadi kecurangan, masyarakat melihat kecurangan harus melaporkannya kemana, mungkin bisa dipasang di setiap SPBU sehingga masyarakat tahu ketika mereka melihat tapi kita mau lapor kemana gitu. Jadi mungkin itu saja dari saya, Bu. Terima kasih. Waktu saya kembalikan pimpinan. Oke, baik. Terima kasih Pak Arief. Saya pikir cukup ya.